Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya hari ini, yaitu kita akan membahas tentang materi tentang pencarian. Nah, di sini ada dua jenis pencarian. Yang pertama adalah namanya sequential search, yang kedua adalah binary searching. Jadi tujuannya sama, yaitu akan mencari sebuah data. Nah, kemudian yang membedakan adalah bahwa kalau yang namanya sekuensial itu data boleh tidak terurut, jadi boleh tidak terurut. Kalau yang namanya binary searching, maka data harus terurut terlebih dahulu. Nah, jadi perbedaan poin utamanya adalah kalau misalnya kita menggunakan metode sekuensial, itu datanya boleh dalam kondisi yang terurut atau tidak terurut. Tapi kalau menggunakan binary searching, maka wajib hukumnya data itu harus terurut terlebih dahulu. Oke. Nah, kita bahas yang sekuensial. Nah, adalah yang sekuensial searching. Nah, di sini kita bahas yang pertama adalah terkait dengan sequential searching. Contoh misalnya saya punya data seperti ini, 7, 6, 8, 4, 6, misal seperti ini. Misal saya punya data seperti ini. Nah, kemudian saya mau mencari data. Misalnya saya cari data adalah, misalnya saya buat K sama dengan ini, misalnya adalah 4. Nah, jadi saya akan mencarikan data 4. Apakah 4 ini ada dalam array? Ya, maka langkah yang pertama adalah akan dibandingkan antara data 4 ini dengan array indeks yang pertama. Jika nilai data yang dicari sama dengan array pada indeks yang pertama, maka ketemu. Tapi kalau tidak, ya maka digeser. Nah, karena 4 tidak sama dengan 5, maka digeser lagi ke sini. Nah, karena 4 tidak sama dengan 8, maka digeser ini. Nah, karena 4 sama dengan 4, makanya sudah ketemu. Ini selesai di pencariannya. Nah, maka ketemu di sini. Ini ketemu. Jadi data pencarian ini akan dibandingkan mulai dari indeks yang pertama sampai dengan dia ditemukan data. Nah, yang pertama, kedua, 1, 2, 3 sampai ke sini, maka dia adalah akan ketemu nilai datanya, array apa data akan ditemukan. Maka di sini ini kalau kita menggunakan metode yang namanya metode sequential searching. Ya, oke, kita lanjutkan dengan metode namanya kedua adalah, nah misalnya adalah dengan binary searching. Misalnya seperti ini adalah datanya. Data ini harus terurut terlebih dahulu. Ini tidak bisa kalau misalnya tidak terurut. Nah, saya sudah punya array seperti ini, ada 3, 6, 5, 7, 11, 32, 33 dan 35. Nah, kemudian saya mau mencari nilai 7. Ada nggak nilai 7 ini dalam array? Nah, langkah yang pertama adalah berbeda dengan sekuensial. Langkah yang pertama di dalam binary searching adalah kita tentukan dulu nilai middle-nya, nilai m-nya. Nilai middle itu sama dengan left ditambah right-nya dibagi dengan 2. Nilai middle-nya. Lah dari mana? Dari indeksnya di sini. Adalah indeks yang ke-0, indeks ke-1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Maka pertama adalah left-nya adalah 0. 0, right-nya adalah ini 6. Nah, 6 di sini dibagi dengan 2 sama dengan 3. Oke, nah berarti middle yang ada di sini ada di indeks yang ketiga. Ini adalah nilai middle-nya. Ini adalah nilai middle-nya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, dicek ya, dicek apakah nilai K-nya di dalam yang namanya metode binary searching ini
ada 3 kondisi. Jika nilai pertama, jika nilai K lebih kecil dari M, maka R-nya, right-nya itu sama dengan middle minus 1. Nah, yang kedua, jika nilai K data yang dicari itu lebih dari M, maka left itu sama dengan M plus 1. Yang terakhir adalah jika K sama dengan M, maka data ketemu. Di sini data ketemu. Nah, ini ya. Jadi ada tiga kondisi ini. Apakah nilai yang dicari itu lebih dari nilai M? Jika iya, maka sisi pencariannya itu ada di sini. Nah, jika nilai K-nya itu lebih dari nilai middle, maka sisi pencarian ada di sini. Nah, oke, kita coba tadi. Nah, sekarang kita memiliki data 7. Nah, apakah 7 ini ya? Apakah 7 itu lebih kecil dari nilai middle yang 11. Nah, maka yang ke sini R-nya diganti R-nya R di sini sekarang R sama dengan M minus 1. Tadi M-nya adalah 3, sama dengan 3 minus 1 sama dengan 2. Maka pencarian itu ada di sini. Nah, di sini caranya. Nah, yang di sini sudah enggak, di sini sudah tidak diperhitungkan kalau dengan metode binary searching. Maka berikutnya adalah dihitung lagi nilai M-nya. Maka kita ambil lagi nilai M-nya. M sama dengan ini ya, sama L-nya adalah 0 ditambah R-nya adalah 2 tambah 2 dibagi dengan 2, maka ketemulah 1. Maka di sini nilainya ketemunya. Di sini nilai middle-nya sekarang. Nah, ini. Nah, dicek lagi apakah nilai 6 itu apakah nilai 7 apakah 7 itu lebih kecil daripada 6? Kan tidak. 7 adalah lebih dari 6. Maka yang ada di sini jangan dikerjakan. Maka kita mencari nilai L-nya sekarang. Maka L sama dengan ini M plus 1. Maka M-nya sama dengan ini adalah 1 ditambah 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, maka yang ini, yang di sini sudah tidak dilakukan pencarian di sini. Ini sudah selesai, ini tidak dikerjakan pencariannya. Maka berikutnya adalah dicari lagi nilai M-nya. M sama dengan L-nya ada 2 ditambah R-nya ada di sini. Ini R-nya ya 2 dibagi dengan 2 sama dengan 2. Maka di sini nilai middle-nya sekarang. Nah, ini nilai middle. Ini adalah nilai middle sekarang di sini. Ini nilai middle-nya. Nah, apakah 7 sama dengan 7? 7 tidak lebih kecil dari 7. 7 tidak lebih besar dari 7. 7 sama dengan 7. Maka ini adalah data yang kita cari adalah ketemu. Karena 7 ini ya. Saya pakai ke sini, saya pakai ke sini. Saya pakai ke sini karena nilai saya pakai ke sini karena nilai K itu sama dengan M, yaitu 7 sama dengan 7. Nah, barangkali ini adalah contoh ketika kita menggunakan metode binary searching.